Kami kelompok 1 dari kelas akuntansi yang dimana anggotanya ada Via Zeza Natalia, Ezekiel Juniko, Ikhlas Febrianto Dudu. Dan yang terakhir ada Listin Bulo. Next. Materi yang akan kami bawakan yaitu the financial statement atau laporan keuangan. Poin yang pertama ada standar akuntansi global, poin yang kedua ada neraca, yang dimana isinya ada laporan arus kas, kedua neraca saldo, dan yang poin yang ketiga laporan laba rugi. Next. Standar akuntansi global. Dengan demikian, selama dekade terakhir, standar akuntansi global tampak semua, tapi pasti. Pada tahun 2005, Uni Eropa mewajibkan adopsi standar pelaporan keuangan atau IFRS. Dan pada tahun 2007, SEC eliminated persyaratan untuk perusahaan yang melaporkan di bawah IFRS untuk mendamaikan laporan keuangan mereka dengan AS diterima secara umum. Prinsip akuntansi atau GAAP. Hingga saat ini, 100 negara telah IFRS yang diadopsi. Negara-negara terbaru yang mengadopsi IFRS adalah Rusia. Bahkan Cina sedang mempertimbangkan untuk mengadopsi IFRS. FEBS US, GAAP, dan IFRS dan setuju untuk berkoordinasi aktivitas mereka. Proses ini dimaksudkan untuk mempersempit kesenjangan antara dua standar dengan tujuan membuat transisi untuk perusahaan lebih sederhana dan lebih mudah. Jelas globalisasi standar akuntansi adalah besar. IDEA4 salah satu yang melibatkan kompromi atas IASB dan FASB. Namun dalam beberapa tahun berakhir, momentum di balik ini tujuannya berkurang. Terlepas dari niat terbaik, kemajuan konsolidasi melambat oleh keuangan tahun 2007 sampai dengan tahun 2008, krisis dan resesi global yang dihasilkan. Next. Oke, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Listin Bulolo. Baik, sekarang kita masuk pada neraca. Apa itu neraca? Neraca adalah bagian dari laporan keuangan dari entitas bisnis atau perusahaan yang mencatat informasi tentang aset, kewajiban, dan ekuitas pemegang saham pada waktu tertentu. Laporan ini wajib dibuat oleh entitas bisnis atau perusahaan karena menjadi panduan dalam memutuskan keputusan bisnis. Next. Laporan arus kas. Laporan arus kas adalah laporan yang mengandung penerimaan dan pengeluaran dalam suatu perusahaan, kemampuan entitas untuk membayar dividen dan kewajiban. Ekuitas pemegang saham dapat dipikirkan dengan cara jumlah pemegang saham membayar kepada perusahaan ketika mereka membeli saham yang dijual perusahaan untuk meningkatkan modal, di samping semua pendapatan yang telah dipertahankan perusahaan tahun. Ekuitas pemegang saham disetor sama dengan modal laba ditahan plus laba ditahan. Next. Bukan hanya pendaftaran yang dipertahankan tahun terakhir, mereka adalah total kumulatif dari semua pendaftaran yang diperoleh perusahaan selama hidup. Ekuitas pemegang saham juga dapat dianggap sebagai residu, sama dengan ekuitas pemegang saham sama dengan total aset kurang total kewajiban. Jika sekutu telah menginvestasikan dana surplus dalam obligasi yang didukung oleh
hipotek subprime, dan nilai obligasi turun di bawah harga pembelian mereka, nilai sebenarnya dari aset perusahaan akan menolak. Jumlah kewajibannya tidak akan berubah, perusahaan masih akan berutang jumlah yang dijanjikan untuk membayar kreditnya. Oleh karena itu, nilai yang dilaporkan dari ekuitas umum harus menurun. Apa itu neraca saldo? Neraca saldo adalah laporan yang mencantumkan saldo semua akun buku besar perusahaan pada titik waktu tertentu. Akun yang terdapat pada neraca saldo berhubungan dengan semua item akuntansi utama, yaitu aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, pengeluaran, keuntungan, serta kerugian. Hal ini terutama digunakan untuk mengidentifikasi saldo debit dan entry kredit dari transaksi yang dicatat dalam buku besar pada titik waktu tertentu. Setiap perusahaan mempersiapkan neraca saldo secara rutin yang umumnya dilakukan setiap akhir periode pelaporan. Tujuan utama pembuatan neraca saldo adalah untuk memastikan entry dalam sistem pembukuan perusahaan secara matematis benar. Neraca saldo mencakup daftar semua total akun buku besar. Setiap akun perlu disertakan nomor akun, deskripsi akun, beserta saldo debit atau kredit di akhirnya. Selain itu, harus menyatakan tanggal akhir periode akuntansi pembuatan laporan. Ini adalah contoh laporan arus kas tahun 2014 dan tahun 2015. Laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba bersih. Contoh laporan laba rugi untuk tahun berakhir pada tanggal 31 Desember. Di bawah ini dapat kita lihat contoh laporan laba rugi untuk tahun 2014 dan 2013. Catatan: Aileen memiliki 50 juta lembar saham biasa yang beredar. Perhatikan bahwa EPS didasarkan pada laba bersih yang tersedia untuk pemegang saham biasa. Perhitungan EPS, DPS, dan BVPS untuk tahun 2014 adalah sebagai berikut. Earnings per share sama dengan net income dibagi dengan common share outstanding sama dengan $117.500 dibagi $50 juta sama dengan $2,35. Dividends per share sama dengan dividends paid to common stockholders dibagi common share outstanding sama dengan $57.500 dibagi $50 juta sama dengan $1,15. Book value per share sama dengan total common equity dibagi common share outstanding sama dengan $940 juta dibagi $50 sama dengan $18,80. Kesimpulan: laporan tahunan adalah laporan paling penting yang dikeluarkan perusahaan yang mengandung informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi. Jenis laporan akuntansi: yang pertama laporan arus kas, kedua neraca saldo, dan ketiga laporan laba rugi. Baik, sekian dari kami kelompok 1 kelas akuntansi. Terima kasih.